Para ibu sekalian, kemudian acara yang kedua, akikah. Ini ada pertanyaan saya, Ananda Riri ya? Iya, Ustaz, ini kan yang diakikahkan udah mati orangnya, ya Bu ya, udah meninggal. Emang boleh orang udah meninggal diapain? Diakikahin. Yang pertama, ibu sekalian, jawabannya adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di mana kata Nabi, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaku wa yusamma. Ini kewajiban orang tua nih Bu ya. Setiap anak yang dilahirkan, setiap anak yang baru dilahirkan itu posisinya tergadai. Dengan apa? Dengan akikoh, dengan disembelihkan kambing. Kalau belum diakikohin berarti belum diapain? Belum ditebus ketika kita gadein Mbak Buya. Begitu aja mahaminnya tuh. Kalau kita gadein sesuatu belum ditebus, enakan yang apa? Enak yang pegang gadean Buya. Makanya kalau pengen ditebus, anak itu diapain? Diakikahkan. Kapan ibu sekalian? Kata Rasulullah, hari yang ketujuh dari hari kelahiran. Udah seminggu lahir, nggak punya duit buat akikahin. Lahirnya aja ngutang Bu ya. Paham ya? Boleh dilakukan minggu kedua. Nggak punya duit juga, boleh dilakukan minggu ketiga. Nggak punya duit juga, ya udah nanti. Kapan dia punya duit? Ngakain dewek dah. Nah gitu ya Mama ya. Emang tahu orang tuanya gak punya duit. Nah itu penting. Dan ketika anak itu lahir, hak yang kedua nih Bu, hak anak. Hak pertama tadi dia diakikahin. Hak yang kedua adalah yuhlaku, dicukur. Makanya ketika kita akikah itu biasanya dimarhabanin, dicukur Bu ya. Dicukur rambutnya Bu sampai botak, terus ditimbang pakai timbangan emas. Berapa gram tuh rambutnya? Seberat itu disedekahkan. Ya, buat fakir miskin gitu Bu. Kemudian hak yang ketiga, yusamma, dikasih nama itu anak. Jangan anak dikasih nama Pengki. Nah, umpamanya ya. Orang dulu begitu Bu. Engkong saya itu Gudang. Nah, itu engkong saya tuh. Kata orang katanya ke rumah saya itu ada gudang, mana ada gudang, ya itu engkong saya gudang. Orang dulu Bu ya. Maka nama yang baik itu adalah ada nama Muhammad. Atau kalau enggak pakai Abdullah Bu ya. Abdul Malik, Abdul Razak begitu. Itu nama yang baik, walaupun yang lain juga ikut apa? Baik. Kenapa harus namanya baik Bu? Karena nanti Bu di hari kiamat orang itu dipanggil sesuai dengan namanya. Ya, jangan sampai namanya ditukar, dipanggil diem aja dia. Kayak dulu ada jamaah haji. Karena dulu nama di kampung nama apa tuh? Nama panggilan ya, Ibu Iem kata begitu ya. Lah pas bikin paspor Bu diganti Ibu Khadijah. Dipanggilin pakai speaker, kagak mampu jalan-jalan dia kagak. Iya kan siapa? Ibu Khadijah. Dia lupa sama namanya dia apa tuh? Di paspornya ya. Nah itu makanya penting nama harus pakai yang baik, supaya nanti ketika minimal kita yang dipanggil Bu oleh Allah, kita hafal nama kita. Ini udah dipanggil diem aja Bu ya. Nah ibu sekalian, terus bagaimana? Pertanyaannya Riri tadi itu, orangnya sudah meninggal diapain? Diakikahin. Kalau dari jawaban 4 mazhab ibu sekalian, yang pertama pendapatnya Imam Syafi'i, dia adalah boleh dilakukan akikah itu bagi orang yang meninggal kalau orang itu wasiat. Umpamanya Pak Parwoto belum diakikahin, wasiat sama anak, nanti kalau gua mati lu akikahin gua. Nah begitu ya. Itu namanya anak nanti boleh apa? Akikahin walaupun dia sudah apa? Mati. Kalau nggak ada wasiat, menurut Imam Syafi'i nggak boleh. Ya Bu ya? Nggak boleh diapain? Nggak boleh diakikahin.
Kemudian pendapat Imam Hanafi, Bu, boleh diakekain, tapi dagingnya kata Bu tidak boleh dimakan sama yang akekah. Kan biasa kita ada paham gitu Bu ya. Ya kan? Semuanya itu dimakan sama fakir miskin. Kalau orang sudah meninggal, ya kan? Pendapat yang ketiga dari mazhab Imam Malik, boleh, tapi hukumnya makruh kalau nggak ada wasiat. Pendapat yang keempat, Imam Hambali, boleh Bu, mau diwasiatin kek, mau kagak kek, mau dagingnya dimakan dewek, mau dimakan kasih orang, boleh. Nah, termasuk Ustadz Abdul Somad mengambil pendapat yang terakhir, yang Hambali, yang keempat Bu ya. Arti Bu sekalian, kalau hari ini Pak Parwoto dan Bu Sriwayatini mengakekkan orang yang sudah meninggal, menurut mazhab Hambali ini apa? Boleh. Ya kan? Dia ikut makan, boleh. Kita juga dibagiin apa? Boleh. Mau kaya kek, mau miskin, boleh. Yang nggak boleh itu yang darah tinggi. Nah, ya kan? Ya Bu ya, darah tinggi tuh. Makanya darah tinggi tuh, cuci tangan tersayang maka darah tinggi. Alhamdulillah Bu ya. Nah insya Allah Bu ya. Nah fungsi yang kedua Bu, kenapa Nabi menganjurkan untuk ditebus itu gadaian? Karena ibu sekalian, anak yang diakekahkan Bu, itu adalah anak yang bisa memberikan syafaat sama orang tuanya. Ya Bu ya. Mungkin ini Bu udah pernah saya sampaikan Bu ya. Kita nggak tahu ibu sekalian, siapa yang duluan masuk surga? Anak kita apa kita orang tua? Kalau ternyata ibu sekalian nanti di surga anak lebih dulu masuk surga, dia nyari emak bapaknya. Mana ya? Bapak Rotok mana ini ya? Dicari di surga apa? Nggak ada. Nanya sama malaikat, mana orang tua saya? Ternyata orang tuanya ada di mana? Di neraka. Nah, anak yang pernah diakekahkan sama orang tuanya itu bisa menolong dia. Makanya ibu sekalian, jangan dianggap sia-sia tuh kita ngakain anak. Nanti dia ketika masuk surga duluan, dia cari kita orang tuanya, dan dia akan membantu kesusahan kita di dalam neraka. Makanya yang belum akekain, karena itu kewajiban orang tua. Tadi kan ada berapa haknya? 3, akekain, cukur, namain. Itu hak anak tuh. Ya, nanti kalau tidak kita penuhi Bu ya, maka anak nanti jangan salah atau jangan disalahkan anak kalau dia tingkah lakunya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Yang ketiga ibu sekalian, kenapa harus diakekain? Karena melatih anak-anak kita sejak dini Bu, dia sudah punya jiwa sosial. Buat siapa? Buat orang lain. Minimal Bu, jiwa sosialnya itu buat orang tuanya. Kan Pak Parwoto bisa sampai tua banget baru mati. Ada orang gitu Bu ya, udah sampai bongkok, udah sampai pengen mati, udah sadar bosan banget hidup. Ada orang gitu Bu, hidup udah kebanyakan panjang, bosan. Tambah-tambah Bu ya, anaknya nggak ada yang perlu, anaknya nggak ada yang mau ngerawat. Tuh akhir-akhirnya lemparin sono orang lain Bu ya. Kalau ada orang tua Bu sampai ditolak sama anak, jangan salahkan anak. Tapi orang tuanya dulu pelit, nggak mau mengakekahkan anaknya. Maka nanti kita ketika tua, jangan harap anak kita apa? Sayang sama kita. Jadi kalau kita pengen disayang sama anak di hari tua kita, maka akekahkan dia. Itu yang disebut namanya tebusan tadi, gadean Bu. Itu Pak Ustaz, bukannya pelit, dulu nggak punya duit. Iya, dulu nggak punya duit Bu ya. Makanya sekarang yang punya duit apa? Bismillah. Padahal mah gampang Bu, kata saya gampang, kayak kambing berapa sih Bu atunya Bu? 1,5 juta apa 2 juta? 2 juta dah. Kalau 2 juta sehari nabung 5.000 dikali 360 hari, berapa Bu Mayang? 5 kali 360.
Berapa? Udah lebih dari 1,5 juta ya? Iya. Iya, cukup tuh setahun. Cuma modal berapa tuh? 5.000. Makanya ibu di rumah beli celengan akekah. Sisa belanja, selosin 5.000. Sisa belanja, selosin 5.000. Setahun cukup tuh, Bu. Ya, cuma beli kambing doang, Ustaz. Bawa, Bu, ke rumah saya. Ada majlis taklim. Kita makan bareng-bareng. Udah ibu ngasih kambing doang. Niatnya apa tuh? Akekah. Nggak perlu masak pakai nasi, nggak perlu bikin acara kayak gini, nggak perlu. Emang duitnya cuma beli cukup apa? Kambing doang. Bawa aja ke rumah saya. Ya Pak Ustadz gini, kalau dulu kan cukup buat ngontrak sama buat makan. Iya, makanya buat ini buat besok ya, ke depannya. Iya. Jadi ibu sekalian, Nggak bisa nabung. kalau mau nabung emang cukup beli kambing doang, ya udah begitu. Iya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Bawa ke asrama, yatim, bawa kambingnya tuntun. Kalau enggak, datang ke saya, Ustaz mau akekah nih, cariin kambing yang 2 juta. Terserah dah namanya ini. Udah, kan kita kan di taklim saya tuh, Bu. Tiap Kamis sore buka puasa bareng. Tadi makan sama orang yang sedang apa? Buka puasa. Pahalanya apa? Dapat pahala puasa juga. Gampang sekarang mah, Bu ya. Jadi mikirin kalau bikin acara kayak gini, buat Ustaz berapa juta ya? Buat Son berapa duit ya? Buat Maharis berapa duit? Seragamnya berapa duit ya? Dihitung-hitung 10 juta nggak jadi dah. Mahalan acaranya sama apa? Kambingnya ya. Nah, niatnya adalah bagaimana anak-anak kita semuanya ditebus gadeannya.